Ibu Amanda, ini bagaimana direksi menilai keuangan depo bangunan di kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2024? Kuartal pertama 2025 ini bagi kami masih stabil dibandingkan dengan kuartal pertama 2024. Meskipun kita ini kan supermarket bahan bangunan ya, jadi kami sangat bergantung dengan dua industri. Satu itu industri retail, satu lagi itu industri bahan bangunan. Nah, memang untuk kedua industri ini di 2025 agak unik, di mana umumnya kedua industri ini benar-benar ketemu di saat Lebaran ini jualannya luar biasa meningkat. Tahun ini ada peningkatan, tapi tidak luar biasa. Begitu. Jadi tapi overall karena juga kami ada penambahan toko, masih stabil penjualannya. Masih stabil begitu Iya, penjualannya. betul. Ini ada berapa toko depo bangunan yang dimiliki oleh PT Catur Cardia seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia bersama dengan anak perusahaan kami ada 16 toko. Ada 16. Iya. Ini total yang sudah ditambahkan pada tahun ini begitu? Iya, di tahun lalu itu kami buka 3 toko kebetulan. Jadi waktu 2023 masih 13, di 2024 itu back to back Oktober, November, Desember buka satu. Jadi sudah 16 toko. Luar biasa. Itu dibuka di mana ya 3 baru itu? Yang terbaru itu di Rungkut di Surabaya, lalu di Pondok Gede itu daerah, bukan Pondok Gede, di daerah Bintaro, Oke. di Jalan Veteran gitu. Dan terakhir di Depok. Oke, Surabaya, Bintaro, dan juga Depok. Yes. Semua kondisi toko stabil hingga kuartal 1 tahun ini? Yes. Baik, lalu bagaimana sih Ibu sebetulnya kontribusi dari masing-masing segmen usaha atau lokasi gerai dalam pendapatan Q1 2025? Atau apakah ada kendala tertentu? Well, syukurlah ini semua segmen masih ada growth. Jadi secara kontribusi masing-masing memberikan growth yang cukup baik sehingga mencapai kestabilan tersebut. Memang performer paling baik adalah cat. Tapi kalau untuk kuartal 1 itu juga agak umum. Memang biasanya menjelang Lebaran itu segmen cat itu ada kelebihan ya. Biasanya mereka peningkatannya lebih tinggi daripada yang lain-lain. Jadi seperti kuartal 1 sebelum-sebelumnya juga memang cat yang performance-nya mengkontribusi lebih. Cat begitu ya, mungkin Ya. karena orang mau Lebaran jadi ngecat rumah dulu. Yes, biasanya mau mempercantik rumahnya kan banyak keluarga akan datang begitu. Kalau secara lokasi yang paling kontribusi terbaik growth-nya adalah Bali. Bali. Yes. Oke, kalau Surabaya sendiri seperti apa? Surabaya masih cukup stabil ya, tapi saat ini terus terang untuk toko-toko yang di luar dari Jawa itu memang kesempatan untuk perkembangannya itu lebih tinggi. Seperti itu, karena mungkin juga lebih ada new property, new development seperti itu. Ya contohnya waktu pertama kali kita buka Lampung, itu pertama kali kita di Sumatera. Lampung adalah toko ke-9 kami. Pertama kali kita buka di Sumatera itu karena sudah ada jalur dari Jawa Sumatera. Seperti itu. Yang Jadi tol kan baru iya, itu. tol baru waktu itu. Di 2019, pas sebelum pandemi. Baik, jadi memang growth-nya sekarang justru lebih di luar Jawa dibandingkan yang di Jawa begitu ya? Lebih tinggi di Lebih luar tinggi. Jawa, seperti itu. Oke, baik. Namun di tengah kondisi global saat ini kita tahu ya perang tarif Amerika dan China, kemudian juga kondisi perang Timur Tengah, perang Rusia, Ukraina. Ini apakah perusahaan mengalami tekanan dari sisi biaya seperti logistik, kemudian juga bahan bangunan? Ini seperti apa dan bagaimana strategi perusahaan ini untuk menghadapinya? Well, seperti halnya semua perusahaan di Indonesia maupun global ya, saya rasa itu memang semuanya merasakan ada kesulitan, ada dengan semua faktor yang tadi disebut itu. Tapi tentunya kalau dari bahan bangunan itu kebetulan kalau sampai dari kami sendiri, kami mengikuti dari industri, dari tren industri dan dari perkembangan industri. Sehingga kalau sampai terjadi kenaikan harga di kami, itu umumnya karena total di industri itu terjadi kenaikan. Oke. Jadi umumnya kalau misalnya industrinya tidak mengalami kenaikan harga, kami berusaha menahan lah, karena kami mengikuti pasar seperti itu. Kalau menyangkut biaya, ya tetap pasti di mana yang lain merasakan kenaikan biaya, kami juga merasakan kenaikan biaya.
Tapi yang kami coba lakukan adalah karena kalau produk dan ya biaya bensin dan lain-lain kan kami harus mengikuti. Yang kami coba lakukan adalah kan kembali kami supermarket ya. Jadi konsumen kalau datang berbelanja itu kan yang salah satu mempengaruhi kepuasannya dia adalah pengalamannya. Apakah dia nyaman di sini? Apakah mudah dia mendapatkan barangnya? Jadi yang kami coba tingkatkan adalah pengalamannya tersebut. Oke, experience dari konsumen. Experience-nya ya. Jadi customer experience-nya itu kami usahakan bisa lebih baik, bisa lebih nyaman, bisa lebih praktis gitu, tanpa meningkatkan biaya di service maupun fasilitas tersebut. Oke, nah untuk biaya logistik sendiri apakah terjadi kenaikan begitu mungkin saat mengangkut bahan-bahan mungkin keramik, cat dan lain sebagainya? Ada sih kenaikan untuk logistik, tapi itu kenapa kami coba agar meningkatkan efisiensi dari perputaran barang di antara kami juga. Jadi di setiap toko kami itu kan ada gudang. Jadi kami usahakan agar setiap gudang tersebut bisa memenuhi keperluan konsumen yang berbelanja di toko tersebut. Tapi kalau misalnya ada jumlah yang tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh toko tersebut, itu umumnya memang kami langsung mengatur agar logistiknya itu datang dari salah satu distribution center kami ke konsumen langsung. Jadi ditingkatkan efisiensinya lah gitu, sehingga mengurangi keluar masuknya barang, itu juga mengurangi loading unloading, mengurangi resiko pecah dan seterusnya. Oke, tapi kenaikan-kenaikan tersebut ya memang perusahaan ini sepertinya PT Catur Carda sudah berusaha begitu ya untuk melakukan efisiensi dan lain sebagainya agar ini sepertinya perusahaan dapat beroperate dengan baik. Apakah ini sampai ke konsumen juga terdampak atau tidak sampai sana? Maksudnya tidak ada kenaikan harga bahan bangunan untuk konsumen sendiri? Again, kalau kenaikan harga produk bahan bangunan kan kami mengikuti industri. Jadi kalau tahun ini ada kenaikan tapi masih regular, tidak lebih daripada biasanya. Karena memang agak umum bahan bangunan itu setiap tahun naik antara 3-5%. Itu lumrah mengikuti inflasi juga lah. Seperti itu. Tapi kalau di luar dari itu, kami berusaha keras tidak menaikkan biaya apa-apa. Baik, jadi konsumen ekspektasinya masih sama dan paham lah ya konsumen dengan pasar yang ada sekarang. Begitu. Ya.